Hai Zoners, gue lagi di Bali untuk nyobain smartphone flagship terbarunya Xiaomi yang bakal rilis di Indonesia 13 Maret nanti. Xiaomi 15, smartphone flagship mungil yang kalian tunggu-tunggu, yang akhirnya resmi di Indonesia. Ada dua seri yang diluncurin Xiaomi di Indonesia, yang regular, Pro-nya enggak, Plus-nya enggak, dan juga ada versi Ultra. Oke, di tangan gue sekarang udah ada Xiaomi 15, smartphone mungil. Tapi buat gue ini punya jeroan, punya dapur pacu yang badak gitu. Jadi dulu smartphone mungil tuh identik dengan Zenfone ya. Tapi Zenfone akhirnya mengusung nama Ultra yang akhirnya ya mirip kayak smartphone mainstream sekarang, flagship sekarang yang gede-gede ukurannya. Tapi Xiaomi tetap konsisten bawain versi reguler dengan form factor yang pas banget di genggaman. Sebenarnya secara desain smartphone ini masih mirip dengan Xiaomi 14 seri sebelumnya. Dari form factornya, terus juga desain secara keseluruhan, bahkan desain kameranya aja masih mirip banget sama seri sebelumnya. Cuman ada beberapa sedikit ubahan sebenarnya dibandingin sama Xiaomi 14. Salah satunya adalah sedikit lengkungan di bagian bodi belakang yang bikin smartphone ini lebih enak buat digenggam. Jadi nggak terlalu menyiku tepian bodi belakangnya. Terus juga ya lebih slick lagi bodinya dengan pilihan warna yang jauh lebih keren daripada seri sebelumnya. Jadi ada warna hitam, ada warna putih, terus juga ada warna hijau juga, dan semuanya punya tekstur matte yang lumayan halus. Cuman tekstur matte ini dengan form factor yang mungil kayak gini punya satu kekurangan. Jadi smartphone ini tuh agak licin buat digenggam. Jadi ya lumayan harus waspada lah pakai smartphone ini. Kalau kalian sering ambil motret atau scrolling sambil jalan-jalan ya harus hati-hati aja. Tapi ya Xiaomi ngasih soft case bawaan yang kalau dipasang smartphone itu tetap form factornya tetap ringkas, tetap pas di genggaman. Jadi aman, kalian mau pakai soft case mau enggak kayak tetap mungil-mungil aja smartphone ini. Dari tadi gue ngomong mungil gitu ya. Kenapa sih smartphone itu disebut smartphone mungil? Ya bayangin aja, ketika smartphone flagship lainnya itu punya ukuran layar di atas 6,6 inci, Xiaomi 15 masih 6,36 inci dengan ketebalan bodi cuma 8,08 mm. Tapi ya memang bobotnya agak lebih bongsor nih, 192 gram, karena ya banyak komponen flagship di sini yang bikin smartphone ini ya agak berat juga, mulai dari sensor kameranya, terus baterainya juga yang lebih besar, prosesornya, materialnya, jadi ya ini bukan plastik, tapi aluminium dan juga bodi kaca di bagian belakang. Jadi ya wajar aja sih smartphone ini kecil tapi bobotnya 192 gram. Ke bagian depan, tadi kan gue udah bilang smartphone ini punya ukuran layar 6,36 inci. Nah, panel yang dipakai adalah LTPO AMOLED yang menawarkan resolusi 1200 x 2670 pixel dengan dukungan refresh rate 120 Hz. Nah, untuk memaksimalkan potensi layarnya nih, Xiaomi 15 udah sanggup menyuguhkan kalian konten HDR, terus juga udah ngedukung Dolby Vision, refresh rate tadi sampai 120 Hz, dan tingkat kecerahan layar sampai 3200 nits di peak mode. Satu lagi, smartphone ini juga udah ngedukung in-display fingerprint, tapi minusnya in-display fingerprint di smartphone ini masih optical, bukan ultrasonic. Jadi kalau ngedaftarin masih harus nempelin beberapa kali dulu baru kedaftar, dan pas dibuka juga nggak terlalu responsif dibandingin sama yang ultrasonic. Tadi juga gue udah bilang kalau smartphone ini punya dapur pacu yang badak. Ya bisa dibilang smartphone itu kecil-kecil cabai rawit. Bayangin aja, di form factor yang kecil kayak gini, smartphone ini udah ditenagain sama Snapdragon 8 Elite. Jadi ya, smartphone ini udah pasti nggak boleh kalian raguin soal performance-nya. RAM-nya, smartphone yang gue pakai sekarang ini versi tertinggi, 16GB LPDDR5X, terus juga storage-nya tembus 512 GB, dan kalian juga bisa, kalau belum puas nih sama kemampuan RAM-nya, kalian juga bisa ningkatin kapasitas RAM-nya secara virtual lewat fitur memory expansion. Tapi sebenarnya 16GB ini udah gede banget sih. Apalagi memorinya udah UFS 4.0 dengan write dan read speed yang lebih cepat. Jadi ya kalian ngeload apps bakal lebih cepat, booting apps juga, booting OS juga bakal lebih cepat juga. Perpindahan antar satu aplikasi ke aplikasi lainnya juga bakal lebih cepat. Jadi ya lebih satset aja di smartphone ini.
Dan smartphone ini juga udah berjalan di HyperOS versi 2, basisnya Android 15. Jadi kalian udah langsung terpasang sistem operasi terbaru dari Xiaomi. Dan baterainya, ini baterainya yang menurut gue peningkatan yang signifikan. Kalau Xiaomi 14 baterainya tuh 4610 mAh, nah sekarang jadi 5200 mAh. Jenisnya pun udah silikon karbon, jadi baterainya lebih tipis, lebih kecil, bisa dimasukin ke form factor yang kecil, tapi kapasitasnya lebih besar dibandingin sama seri sebelumnya. Terus fast chargingnya 90 watt dengan wireless charging 50 watt, jadi adapter chargernya udah include di dalam paket pembelian, termasuk kabel USB-nya, jadi kalian tinggal pakai aja smartphone ini. Kamera yang juga jadi salah satu keunggulan dari smartphone ini, selain ada Leica-nya juga, jadi secara lensa dia udah pakai Leica Summilux, terus juga secara proses pencitraan udah dituning juga oleh Leica dengan mode Leica Authentic atau Leica Vibrant yang bisa kalian pilih. Terus juga di mode portrait ada dua pilihan yang bisa kalian pilih juga, Master Portrait ataupun Leica Portrait. Kalian bisa bebas pilih filter ala Leica juga di sini. Untuk hardware-nya ada 3 kamera di Xiaomi 15, 50 megapiksel untuk kamera utama dengan sensor Light Fusion 900 yang udah didukung sama OIS, Optical Image Stabilization. Terus juga ada kamera tele 50 megapiksel lagi, udah OIS juga, dan support telemakro. Jadi kalian bisa motret jarak sangat dekat dengan kamera tele smartphone ini. Dan yang terakhir kamera ultrawide 50 megapiksel lainnya dengan jarak pandang atau sudut pandangnya sampai 115 derajat. Nah, untuk kamera depannya ada kamera selfie 32 megapiksel. So itu aja sih first impression gue, kesan gue pakai smartphone ini. Ya ini HP kecil-kecil cabai rawit sih, emang banyak banget kelebihannya di form factor yang sangat mungil kayak gini. So tungguin aja lah ya, review lengkapnya mungkin bakal gue share juga di video Use on Tech berikutnya. Yang penting kalian harus subscribe channel ini, like videonya, dan kasih komen jangan lupa. Bye!